Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Bu Azza. Salam gerak, salam perubahan, salam semangat untuk guru madrasah di seluruh penjuru tanah air. Kita akan mengikuti untuk sesi pelatihan MOOC Pintar terkait dengan best practice. Untuk kali ini tema best practice di bagian kajian pustaka bersama narasumber dari Balai Diklat di Jakarta. Selamat mengikuti. Melayani umat, manfaat untuk masyarakat. MOC Pintar, belajar mandiri, pintar bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Anda semua. Selamat datang kembali di MOOC Pintar Kementerian Agama. Kali ini kita sedang belajar bagaimana menulis makalah best practice. Dan dalam video ini kita akan membahas tentang bagaimana menulis bagian kajian pustaka. Sobat pelatihan, seperti sudah Anda pelajari sebelumnya, bahwa dalam makalah best practice ada 4 bagian utama, yaitu pendahuluan, kajian pustaka, pembahasan, dan kesimpulan. Kajian pustaka merupakan salah satu bagian penting dalam makalah best practice. Yang dimaksud dengan kajian pustaka adalah bagian dari penelitian atau karya ilmiah yang menguraikan tentang literatur dan hasil-hasil penelitian terkait dengan kajian atau fokus pada makalah yang kita sedang tulis. Tentu saja kita harus memahami bahwa kajian pustaka bukan sekedar resume dari hasil membaca, melainkan sebuah hasil analisis dan sintesis dari teori-teori dan hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya. Oleh karena itu, dalam kajian pustaka tidak sekedar menuliskan atau mengutip, melainkan kutipan-kutipan harus diberi interpretasi dan selanjutnya harus disimpulkan. Berikutnya, terdapat 8 langkah setidaknya untuk melakukan kajian pustaka. Yang pertama tentu saja, kita harus mengidentifikasi fokus kajian. Langkah awal ini sangat penting karena jangan sampai kita melakukan kajian pustaka yang tidak terkait dengan fokus kajian pada makalah best practice. Itu akan menyebabkan kajian pustaka terpisah dari topiknya. Yang kedua, kita harus menyusun outline. Jadi setelah kita mengidentifikasi fokus, maka buatlah outline-nya. Outline ini akan membantu kita untuk pada langkah selanjutnya, yaitu mencari referensi. Dan pada langkah ketiga dalam mencari referensi, itu harus benar-benar terkait dengan outline yang sudah kita susun. Selanjutnya di langkah keempat, kita membaca referensi-referensi yang sudah kita kumpulkan, lalu mengutipnya. Seperti saya tadi sampaikan, kajian pustaka bukan sekedar mengutip, harus dilanjutkan di langkah kelima, yaitu menginterpretasi. Jadi, kutipan tidak sekedar ditulis begitu saja dan
dilanjutkan dengan kutipan selanjutnya, melainkan harus diinterpretasi. Dan itu belum cukup. Kita harus melakukan sintesa terhadap interpretasi yang sudah kita lakukan. Sampai langkah ke-6, sebenarnya kajian pustaka sudah selesai. Namun tentu saja kita memerlukan sinkronisasi. Kita menyusun kembali, mensinkronisasi, mengelompokkan dan sebagainya. Dan harus diedit, dan selanjutnya harus diedit sehingga kalimat, kata, alinea, dan halaman menjadi sebuah kesatuan yang utuh. Sobat pelatihan, mari kita lihat salah satu judul best practice. Seorang guru menulis best practice dengan judul berikut: penulisan teks prosedur dengan jutaan lampu. Pada judul ini terdapat beberapa kunci. Yang pertama tentu saja teks prosedur, dan kedua jutaan lampu. Nah, kaitannya dengan kajian pustaka, Anda harus menangkap kata kunci tersebut agar kita tidak terlepas konteks. Jadi dalam kajian pustaka tersebut, yang dikaji adalah referensi-referensi dan hasil-hasil penelitian tentang penulisan teks prosedur. Dan satu lagi, strategi menulis teks prosedur, yang di sini merupakan sebuah inovasi, yaitu jutaan lampu. Pengutipan adalah bagian penting dari kajian pustaka. Kita harus melakukan pengutipan dengan benar dan tepat. Secara umum, terdapat dua cara pengutipan. Yang pertama, pengutipan tak langsung. Dan yang kedua, pengutipan langsung. Pengutipan tak langsung adalah mengutip dengan cara membaca referensi, kemudian menyarikannya. Dan sari dari bacaan tersebut ditulis dengan kalimat sendiri. Kemudian diberikan notasi identitas referensinya. Ada cara yang kedua, yaitu kutipan langsung. Kutipan langsung ini sebuah teknik pengutipan. Kita mengutip kalimat atau alinea yang ada pada sumber referensi tanpa membuang sedikit pun isinya. Lalu memberikan sitasi atau identitas sumbernya. Mari kita lihat contoh kutipan tak langsung berikut. Dalam kutipan ini terlihat bahwa penulis membaca referensi dan menuliskannya dengan kalimat sendiri. Dan di akhir ada sitasi yang menunjukkan identitas dari referensi tersebut. Mari kita lanjutkan. Mari kita lihat teknik pengutipan langsung. Ada dua teknik dalam mengutip dengan teknik langsung. Yang pertama, apabila kutipan kurang dari atau 4 baris. Kutipan ini ditulis dalam tubuh alinea tanpa menghilangkan satu kata apapun, kemudian diberi tanda petik dan diberi notasi untuk identitas sumber referensi. Harus dicatat pula apabila sumber yang kita kutip berbahasa Inggris atau berbahasa daerah, maka kita harus mencetak miring. Teknik kedua, mengutip yang lebih dari 4 baris. Kutipan ini harus ditulis dalam sebuah alinea tersendiri. Dan
ditulis dalam spasi tunggal, lalu diberi notasi. Mari kita lihat contoh kutipan langsung pertama dan kedua berikut. Pada kutipan yang pertama, ini adalah pada contoh ini diperlihatkan contoh kutipan langsung yang kurang dari 4 baris. Di sini terdapat kalimat yang diberi tanda petik. Itu adalah kutipan dari sumber referensi. Dan diberi notasi sumber referensinya. Kemudian yang kedua, ini adalah contoh kutipan langsung yang lebih dari 4 baris. Kalimat yang dikutip itu dipisahkan dalam alinea tersendiri. Ditulis satu spasi dan biasanya digeser ke sebelah kanan sebanyak 7 atau 6 ketikan. Lalu diberikan notasi untuk menunjukkan identitas referensinya. Berikutnya, sobat pelatihan, banyak sekali pertanyaan tentang jenis-jenis referensi. Zaman sekarang banyak sekali referensi yang bisa kita gunakan untuk menulis kajian pustaka. Ada buku dan ada e-book, ada jurnal ilmiah, ada proceeding. Proceeding adalah kumpulan-kumpulan makalah yang diseminarkan. Skripsi, tesis, disertasi, itu juga dapat digunakan sebagai sumber dalam kajian pustaka. Selain itu, kita dapat menggunakan sumber lain, seperti misalnya hasil wawancara, rekaman audio dan video, koran cetak atau online, video online, majalah cetak atau online, dan sekarang banyak sekali website yang kita bisa gunakan. Tentu saja website yang kita gunakan harus website organisasi pemerintah atau profesi dan sebagainya, dan hindari sumber dari blog. Sering juga para penulis bertanya, berapa sih jumlah referensi yang harus kita baca? Kemudian berapa usia referensinya? Dan berapa sih jumlah referensi keseluruhan yang harus tercantum dalam sebuah tulisan makalah yang dapat disebut ilmiah? Sebenarnya tidak ada aturan yang tegas tentang hal itu. Namun secara logis ilmiah, maka semakin banyak sumber referensi yang kita baca, maka itu lebih ilmiah Jumlah referensi setidaknya 3 untuk setiap pokok bahasan. Kemudian usia referensi minimal 10 tahun. Dan kita upayakan jumlah referensi keseluruhan minimal 10. Itulah batas minimal sebenarnya untuk mendukung bahwa kajian pustaka kita dapat dikatakan ilmiah. Demikian penjelasan mengenai cara menyusun kajian pustaka pada makalah best practice. Mudah-mudahan dapat membantu Anda dalam melakukan kajian pustaka yang selama ini sering ditemukan beberapa kekeliruan. Saya akan menutup sesi ini dengan sebuah pantun. Ke warung beli rujak petis. Rujak petis buatan Abah. Kajian pustaka harus ada dalam makalah best practice supaya tulisan kita menjadi ilmiah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian tadi telah kita ikuti bersama sesi dari pemaparan materi kajian pustaka bagian dari pelatihan online MOOC berbasis aplikasi pintar Kementerian Agama Republik Indonesia untuk tema dan nulisan best practice. Mudah-mudahan bermanfaat, terutama bagi guru-guru di madrasah dan untuk kita semuanya. Sampai jumpa kembali di channel Bu Azah dengan tema berikutnya. Bila liqa, ma'assalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.